Halo, selamat datang kembali di Ngobrol Juve ala gue, episode ke-14. Di sini gue bakal bahas match UEFA Champions League match day keempat, di mana bakal ada 8 match tiap per harinya, ya, tiap hari. Nanti besok juga ada 8 match lagi, dan gue bakal bahas yang akan digelar di Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, ya. Waktu Indonesia Barat itu di Rabu dini hari, waktu Eropa itu masih di hari Selasa, ya. Jadi gue bakal bahas 8 match. Nah, tapi gue nggak bakal bahas semuanya karena kebetulan Juventus bakal main di Rabu dini hari. Untuk match Juventus sudah gue bahas di previewnya di episode ke-13. Nanti silakan klik di kolom deskripsi, ada linknya, nanti gue kasih. Dan kebetulan nanti tayangnya jam 18.45. Jadi bisa langsung ditonton nanti jam 18.45. Nah, jadi gue bakal bahas 7 match dari 8 match yang harusnya gue bahas, ya. Jadi 7 match saja gue bahas dari grup E hingga grup H. Grup E. Grup E ini kan berisikan oleh tim-tim seperti Bayern Munich, Benfica, FC Barcelona, sama Dinamo Kiev. Nah, untuk pertandingan match day 4 ini gue bakal bahas pertandingan antara Bayern Munchen versus Benfica. Ya, kalau kita tahu ini Bayern Munchen kan udah 3 kali menang, poin 9, 12 gol, kebobolannya 0. Ya, kalau di Lisbon aja bisa menang 0-4, gimana di Allianz Arena. Gue bilang untuk game ini Munchen bisa ambil poin, ya, bahkan untuk menentukan lolos sebagai juara grup. Tim raksasa Bavarian ini ya bisa menang dengan selisih 2-3 gol. Karena ya kita tahu Bayern Munchen ini ya kalau mencetak 1-2 gol itu bukan Bayern Munchen. Jadi gue pikir mereka bisa menang dengan skor ya paling kecil 2-0 lah untuk Bayern Munchen di pertandingan ini, ya. Dan itu nanti setelah itu ada Dinamo Kiev versus Barcelona. Ini Barcelona lagi parah-parahnya, lagi baru pemecatan pelatih, pakai pelatih Sergi Barwan sebagai caretaker. Ini pertandingan kedua setelah di Liga draw 1-1 lawan Deportivo Alaves. Ini permainan Barcelona belum berubah semenjak Koeman dipecat. Jadi untuk pertandingan ini harapan gue ya Barca harus bisa ambil poin, ya. Minimal bisa menang di pertandingan ini, ya, untuk paling tinggal masih berharap untuk jadi runner up grup di grup E ini. Jadi berharapan gue dia bisa menang dengan selisih 1 gol, ya, untuk Barcelona. Otomatis ya mereka masih bisa menyambung lah nafas untuk match day 5 dan match day 6, karena match day 6-nya mereka bakal menghadapi FC Bayern di Allianz Arena. Jadi Barca harus bisa ambil poin di match day 4 dan match day 5 gitu, untuk bisa lolos sebagai runner up grup di grup E. Ya. Untuk grup F, ya, grup F ini gue prediksi karena di sini ada tim Italia, ya, ada salah satunya ada tim Italia. Gue bahas di episode ke-12 itu peluang tim Serie A yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Nah, kebetulan tim Serie A itu ada di grup F ini. Ada bergabung sama Manchester United, Villarreal, dan juga Young Boys, ya, Atalanta, ya, runner up Coppa Italia musim 2020-2021. Nah, di sini juga sedikit ketat grupnya karena bakal Villarreal, Manchester United bakal bertandang ke Atalanta, ya, bakal live di SCTV jam 3.00, ya. Jadi ini juga pertandingan yang sangat seru karena Ronaldo akhirnya kembali ke Italia walaupun bukan ke Turin, tapi ke Atalanta dengan misi, ya, untuk memenangkan pertandingan sama. Dan Atalanta butuh poin untuk lolos. Dengan kondisi Atalanta yang sedikit pincang itu, dengan banyaknya pemain cedera, banyaknya pemain yang kurang fit, dan kita bahkan sampai Martin de Roon pun harus jadi 3 center back di pertandingan Atalanta terakhir lawan Lazio. Itu juga menunjukkan bahwa kedalaman skuad Atalanta sangat tipis atau sangat jomplang antara tim utama sama tim intinya. Jadi harapan dengan MU yang lagi on fire karena semua pemain MU lagi berfokus untuk membantu bermain agar sang pelatih tidak dipecat, karena banyak desas-desus isunya bahwa oleh sang pelatih MU bakal dipecat. Tapi setelah kemenangan 0-3 atas Tottenham Hotspur, ini juga menunjukkan bahwa MU masih punya daya magis dari pemain bintangnya yang bisa merubah hasil pertandingan, walaupun dari segi permainan mungkin tidak sebaik tim-tim Inggris lainnya, terutama tim-tim yang ada di UCL, tim-tim Inggris, ya. Jadi yang harapan untuk pertandingan ini prediksi gue ya hasil seri atau MU menang tipis 1-0. Kalau artinya kemungkinan masih berat ke MU untuk menang karena kondisi Atalanta juga compang-camping. Jadi gue lihat masih bisa MU bisa mengambil poin dengan, ya, paling sih hasil poin 1 ataupun menang dengan skor tipis gitu. Oke. Dan Villarreal
menghadapi Young Boys. Ini juga gue agak sedikit lihat kemarin ya, Villarreal itu sempat menang gede gitu lawan Young Boys. Jadi otomatis ini bakal ada yang penentu juga buat Villarreal buat dia lolos ke babak selanjutnya, karena dia bakal bermain home di El Madrigal ya. Dia bakal main lawan Villarreal ini di home, karena di Young Boys mereka menang 4-1. Artinya ini sebuah keuntungan sebelum mereka menghadapi dua partai besar lagi ya di match 5 dan 6, karena kalau mereka bisa mengambil poin ini maka mereka bakal poin 7. Artinya mereka stabil antara di peringkat 2 atau nanti bahkan di peringkat pertama. Jadi untuk ini ya feeling gue ya Villarreal maksud gue bisa mencuri poin. Artinya dia bisa menang selisih dengan 2 gol lah. Kalau dia bisa menang 4-1 di Young Boys, berarti di Swiss, berarti mereka bisa menang minimal 2 gol lah di Spanyol. Jadi apapun hasilnya tetap mereka punya poin yang sangat punya poin yang bisa cukup untuk mereka lolos, karena sang juara Europa League ini ya berharap tentu masuknya fase knockout. Kalau emang mau masuk UCL cuman untuk balik lagi ke Europa League, itu ngapain main UCL, main peringkat 5 aja di liga gitu. Jadi untuk tim-tim yang kita nggak apa-apa nggak main di UCL cuma sampai 16 besar sampai fase grup, nanti balik lagi ke UEL. Kalau ada yang tim-tim besar fans-fansnya bilang seperti itu ya, ngapain di liga capek-capek peringkat 4 besar bos, main aja peringkat 5 jadi langsung masuk Europa League, ngapain capek-capek 6 matchday di UCL balik lagi ke UEL, lu ngapain gitu ya. Ini harapan gue, pasti Villarreal pengen lolos, begitu juga Atalanta dan begitu juga MU. Jadi di match ini juga agak sedikit ngotot ya, sedikit tricky lah buat ketiga tim ya. Kesalah satu kali atau kesalahan bisa menghukum mereka masuk ke Europa League nanti di fase knockout-nya. Jadi mereka nggak lolos ke fase knockout, maka masuknya ke Europa League ya, turun kasta lah istilahnya. Oke. Untuk grup G. Nah, grup G ini adalah grup yang paling nggak masuk akal menurut gua ketika di undian, karena ada 4 tim yang kualitasnya sama. Dibilang klub top enggak, dibilang klub mediocre juga enggak. Karena di situ ada RB Salzburg, ada Sevilla, ada Lille, ada Wolfsburg. Nah, ini juga gue nggak struggling juga ya, karena di grup-grup ini poinnya juga tipis-tipis. Tapi di sini ada satu kunci gue agak sedikit mengejutkan, adalah RB Salzburg ya. Dia kan belum kalah ya. 3 game 2 kali menang, 1 kali seri. Ini gue agak sedikit struggle di tim ini. Dan ada Sevilla, ada Lille, juara Liga Prancis musim lalu, ada Wolfsburg. Jadi poinnya pun tipis-tipis ya. Lille sama Wolfsburg itu 3-4 itu poinnya 2. Sedangkan Sevilla itu poinnya 3, hasil 3 kali seri gitu. Terus Strasbourg poinnya 7. 2 kali menang lawan Lille dan Wolfsburg, tapi seri lawan Sevilla. Jadi ini sedikit tim yang agak struggling. Dan gue harap ya, hampir semua tim-tim runner up di UEFA Champions League musim fase grup ini ya, ini berharap ketemu juara grupnya di grup G ini. Ya, karena kan kalau di undian UCL nanti fase knockout, tim runner up bakal ketemu dengan tim juara grup. Ya, yang bukan yang selain satu grup dan satu negara. Jadi mungkin kayak Juve, dia nggak bakal ketemu Chelsea di fase knockout gitu. Jadi ini bakal jadi undian orang, dan orang berharap ketemu juara grup di grup G ini gitu ya. Gue bakal lihat pertandingannya. Ini gue juga agak sedikit ya, lihat pertandingannya ini agak sedikit unik juga, karena Salzburg, Sevilla bakal menghadapi Lille ya, mainnya di Sevilla. Terus juga ada RB Salzburg itu bakal main di Wolfsburg, main di Jerman. Nah, di pertandingan pertama kan si Wolfsburg ini dibantai 3-1 tuh sama Wolfsburg dibantai 3-1 tuh sama Salzburg. Dengan harapan gue harapnya sih Salzburg menang lagi ya, dengan menang tipis, karena pemain-pemain Salzburg ini banyak juga pemain Jerman yang main muda-muda Jerman ya, main di sana, atau juga pemain-pemain yang potensial dari liganya. Jadi emang sedikit struggle juga buat Wolfsburg, karena mereka berada di dasar klasemen peringkat 4. Nah, harapan gue sih si Salzburg ini menang di training ini, otomatis mereka bakal dapat 10 poin dan kemungkinan untuk lolos ke babak selanjutnya itu makin besar. Bahkan bisa jadi sebagai juara grup, karena di bawahnya itu 3 poin sama 2 poin. Ini juga agak lagi udah isinya 4 tim yang
underdog dan lagi mainnya juga nggak bagus-bagus banget ya. Jadi untuk pertandingan Strasbourg versus Wolfsburg, gue feeling gue ya Strasbourg menang dengan skor ya paling nggak tipis 1-0. Ya untuk Sevilla lawan Sevilla lawan Lille ini juga ngotot. Lille itu kan juara Liga Prancis yang pemainnya banyak hijrah tuh ya. Jadi saran gue sih ini pengen bakal draw lagi bobonya ya. Tapi harapan gue Sevilla bisa menang agar bisa lolos lah. Kalau antara Lille atau lolos babak 16 besar berarti bakal ada kejutan yang besar karena ya run up grup ini juga bakal ditunggu oleh tim-tim juara grup yang kalau ketemu mereka seperti hoki lah di undian. Karena UCL ini kalau undian lo hoki ya lo bisa melaju sangat cepat untuk lolos ke fase-fase berikutnya. Karena kalau lo langsung ketemu 16 besar ketemu tim besar, perempat final ketemu tim besar, semifinal tim besar, ya perjalanan kita sangat-sangat ketat dan sangat berat. Kenapa? Karena kita bagi konsentrasi sama liga. sama liga. Itu yang terjadi di beberapa tim yang kemarin sempat dapat lawan enak di 16 besar, 8 besar, akhirnya baru ketemu tim besar itu di semifinal gitu. Oke. Jadi harapan gue ya Sevilla ini bisa menang lah 1-0 paling nggak kalau untuk lolos. Kalau emang draw lagi ini ya benar-benar sangat-sangat sangat-sangat nggak meyakinkan banget ya yang runner up di grup ini. Bahkan itu semakin ketat kalau mereka Sevilla sama Lille ini draw gitu. Karena punya battle 4 terus 3 juga ada Wolfsburg dengan 2 poin kalau mereka kalah dan RB Salzburg bakal dengan 10 poin gitu ya. Nah, untuk grup H, gue hanya bahas satu match saja karena kalau lo mau bahas semuanya ini udah sama dengan preview gue di episode ke-12 gitu. Grup H-nya ada Juventus, ya, tim favorit gue ada Chelsea, sang juara bertahan UCL, terus ada Zenit, dan juga ada Malmo. Nah, di sini gue bakal hanya bahas game Chelsea versus Malmo. Nah, kunci di match ini adalah Chelsea kan kemarin sampai menang besar lawan tim ini dengan permainan yang sangat-sangat bagus. Seperti biasa kita Chelsea adalah tim yang sangat-sangat kuat dalam bertahan terus menyerang dengan organisasi pemainnya juga sangat bagus. Mereka punya lini tengah yang menurut gua unik ya. Mereka punya gelandang box to box ball winner di dalam diri Kante, punya regista, the best regista di Italia saat ini dari Jorginho, punya pemain triple box to box seperti dan stylish ya. Box to boxnya ini bukan kayak Kante yang berotot yang maksudnya yang fighter, tapi dia punya box to box tapi yang stylish dia punya di Mateo Kovacic. Belum punya Saul Niguez. Ini kedalaman skuad seperti ini yang sangat-sangat dibutuhkan Tuchel untuk mempertahankan gelar UEFA Champions League musim ini. Jadi untuk lini depan mereka menambahkan Lukaku, ya striker ini bertubuh besar dan emang cocok untuk strategi Tuchel yang butuh seorang striker pemantul bola tapi dengan punya kecepatan dan strength yang sangat luar biasa. Tapi pemain ini bakal selalu kesulitan kalau menghadapi dua back aki-akinya Juventus ya, ketemu Bonucci ataupun Chiellini di timnas ataupun di tim, dia baru mencetak 1 gol. Susah karena 1 gol itu dari penalti. Jadi untuk pertandingan ini ya gue pikir Chelsea bisa menang, bahkan bisa menang besar lagi, lebih besar dari 4 gol karena otomatis pasti yang ini seperti Chelsea latihan menyerang gitu. Karena pasti Malmo bertahan, Chelsea akan menyerang karena Chelsea butuh gol besar untuk memastikan satu tempat lah di babak 16 besar. Kenapa? Dia juga harus tergantung dengan dia dapat 9 poin kalau dia menang, otomatis ya, dia berharap Juve juga menang lawan Zenit karena kalau dia dapat 9 poin otomatis Juve 12 poin dan Zenit 3 poin, otomatis peluang Zenit pun nggak berat untuk bisa lolos karena Chelsea bakal fight lawan Juve di match ke-5 dan match ke-6 ketemu Zenit di Rusia. Jadi maksud gue adalah di tim ini udah pasti 2 tim yang bakal lolos ya, Juve sama Chelsea, entah siapa yang jadi juara grup. Tapi menurut gue emang dari undian ini grup ini yang paling ketahuan siapa yang bakal lolos gitu. Jadi sekian aja grup preview gue tentang 7 match UCL dari grup E ke grup H. Untuk grup A sampai grup D bakal gue bahas besok bersama review Juve versus Zenit. Jadi sekian video dari gue. Selamat, makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom di bawah. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng biar nanti kalau ketika gue bikin ada video-video terbaru kalian bisa langsung nonton gitu.
Terima kasih. Gua di Forza UV. Ciao.